0,83 kuadrat dikali 1,49. I sama dengan 0,806 per M kubik per G. Dan selanjutnya Q sama dengan 80,6 per LB. Dan selanjutnya drag and lift. Pengertiannya itu gaya yang diberikan oleh fluida yang mengalir pada benda dalam arah aliran disebut drag atau tarikan atau hambatan. Gaya hambatan disebabkan oleh efek gabungan dari tekanan dan daya geser dinding dalam arah aliran. Komponen tekanan dan daya geser dinding dalam arah normal terhadap aliran cenderung menggerakkan benda ke arah itu, dan jumlah mereka disebut lift. Untuk aliran dua dimensi, resultan dari tekanan dan daya geser dapat dibagi menjadi dua komponen. Satu dalam arah aliran, yaitu gaya hambat, dan yang lain dalam arah aliran normal, yaitu gaya angkat. Yang selanjutnya itu gesekan dan tekanan. Gaya hambatan adalah gaya total yang diberikan oleh fluida pada benda dalam arah aliran karena efek gabungan dari daya geser dinding dan daya tekanan. Seringkali instruktif untuk memisahkan dua efek dan mempelajarinya secara terpisah. Bagian hambatan disebabkan langsung oleh pegangan geser dua dinding disebut skin ion. Drag karena disebabkan oleh efek gesekan. Dan bagian yang disebabkan langsung oleh tekanan P disebut tekanan drag atau juga disebut bentuk drag karena ketergantungan yang kuat pada bentuk atau bentuk tubuh. Inilah contoh rumusnya berada di samping ya teman-teman. Dan selanjutnya yang ketiga, koefisien hambatan geometri umum. Koefisien hambatan secara umum tergantung pada bilangan Reynolds, terutama untuk bilangan Reynolds di bawah sekitar 10/4. Pada bilangan Reynolds yang lebih tinggi, koefisien hambatan untuk sebagian besar geometri pada dasarnya tetap konstan. Hal ini disebabkan aliran pada bilangan Reynolds tinggi menjadi turbulen penuh. Namun, ini tidak berlaku untuk benda bulat seperti silinder dan bola melingkar. Koefisien hambatan yang dilaporkan biasanya hanya berlaku untuk aliran pada bilangan Reynolds tinggi. Koefisien hambatan menunjukkan perilaku yang berbeda di daerah rendah atau merayap, sedang atau laminar, dan tinggi disebut turbulen. Dari bilangan Reynolds, efek inersia diabaikan dalam aliran bilangan Reynolds atau rendah, yaitu RE kecil dari 1 yang disebut aliran merayap dan fluida membungkus tubuh dengan luas. Dan selanjutnya ini contoh soal ya, teman-teman. Mengukur koefisien drag mobil pada kondisi desen 1 UTM 70 derajat F dan 52 MI per jam akan ditentukan secara eksperimental di terowongan angin besar dalam ujian skala penuh atau GBR titik 11/9. Luas bagian depan mobil adalah 22,26 TF2. Jika daya yang bekerja pada mobil dalam arah aliran diukur menjadi 68 lbf, tentukan koefisien drag mobil ini. Di sini ada solusinya, yaitu daya hambatan bekerja pada mobil diukur dalam terowongan angin. Koefisien drag mobil pada kondisi pengujian harus ditentukan. Itu terdapat beberapa asumsi. Aliran yang pertama, aliran udara stabil dan tidak dapat dimanfaatkan. Yang kedua, penampang terowongan cukup besar untuk
mensimulasikan aliran bebas di atas mobil. Bagian bawah terowongan juga berjarak dan kecepatan udara mendekati kondisi mengemudi yang sebenarnya atau efek ini dapat diabaikan. Dan terdapat juga sifat massa jenis udara pada 1 atm dan 70 derajat F adalah P sama dengan 0,07489 lbf per ft3. Analisisnya, gaya hambatan yang bekerja pada benda dan koefisien hambatan adalah diberikan oleh yaitu Fb sama dengan CD Pi V kuadrat per 2 dan CD sama dengan 2FB per Pi AV kuadrat, di mana A adalah daerah frontal. Mengganti dan mencatat bahwa 1 Ni per H sama dengan 1 yaitu 1467 Fd per sekon. Koefisien hambatan mobil tentukan sebagai berikut. CD sama dengan 2 dikali 68 lbf per 0,0789 lbm per ft3 dikali 22,26 ft kuadrat dikali 92 dikali 1467 fp per sekon kuadrat, dan terdapat hasilnya 32,2 lbm dikali fp per sekon kuadrat per 1 lbf, dan hasil akhirnya terdapat 0,24. Dan di sini juga terdapat diskusi. Perhatikan bahwa koefisien drag tergantung pada kondisi desain dan nilainya mungkin berbeda pada kondisi yang berbeda seperti Reynolds nomor. Oleh karena itu, koefisien hambatan yang diterbitkan dari kendaraan yang berbeda dapat dibandingkan secara bermakna hanya jika mereka ditentukan dalam kondisi yang sama. Ini menunjukkan pentingnya pengembangan prosedur pengujian standar dalam industri. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alamsyah Nasution. Alamsyah, dipersilakan. Oke, baiklah. Sini saya akan melanjutkan materi yang kami buat, yaitu yang berjudul Turbo Machinery. Yang pertama, klarifikasi dan terminologi. Ada 2 kategori besar turbo machinery, pompa dan turbin. Tujuan dari pompa adalah untuk menambah energi ke fluida, menghasilkan peningkatan tekanan fluida. Belum tentu peningkatan kecepatan fluida di seluruh pompa. Yang selanjutnya, tujuan turbin. Tujuan turbin adalah untuk mengekstrak energi dari fluida menghasilkan penurunan tekanan fluida, belum tentu penurunan kecepatan fluida di turbin. Mesin fluida yang memindahkan cairan disebut pompa. Tetapi ada beberapa nama lain untuk mesin yang memindahkan gas. Pompa dan turbin di mana energi disuplai atau diekstraksi oleh poros yang berputar disebut mesin turbo atau turbo machinery. Kata mesin turbo sering digunakan dalam literatur untuk merujuk pada semua jenis pompa dan turbin terlepas dari apakah mereka menggunakan poros yang berputar atau tidak. Yang kedua, pompa. Beberapa parameter mendasar digunakan untuk menganalisis kinerja pompa. Laju aliran massa fluida melalui pompa atau disebut M adalah parameter kinerja pompa utama yang jelas. Untuk aliran in
kompresibel lebih umum menggunakan laju aliran volume daripada laju aliran massa. Dalam industri mesin turbo, laju aliran volume disebut kapasitas dan secara sederhana adalah laju aliran massa dibagi dengan densitas fluida. Ada beberapa jenis utama pompa dinamis yang melibatkan sudut berputar yang disebut sudu impeller atau sudu rotor, yang memberikan momentum pada fluida. Untuk alasan ini mereka kadang-kadang disebut pompa rotodinamik atau hanya pompa putar. Atau jangan dikelirukan dengan pompa perpindahan positif putar yang menggunakan nama yang sama. Ada juga beberapa pompa dinamis non-rotari seperti pompa jet dan pompa elektromagnetik. Ini tidak dibahas dalam teks ini. Pompa rotari diklasifikasikan menurut cara aliran keluar dari pompa, aliran sentrifugal, aliran aksial, dan aliran campuran. Dalam pompa aliran sentrifugal, fluida masuk secara aksial di tengah pompa, tetapi dikeluarkan secara radial di sepanjang jari-jari luas casing pompa. Untuk alasan ini, pompa sentrifugal juga disebut pompa aliran radial. Dalam pompa aliran aksial, cairan masuk dan keluar secara aksial biasa di sepanjang bagian luar pompa karena penyumbatan oleh poros motor dan lain-lain. Pompa aliran campuran adalah perantara antara sentrifugal dan aksial, dengan aliran masuk secara aksial tidak harus di tengah tetapi meninggalkan beberapa sudut antara radial dan aksial.